Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan Bulan Zulhijjah. Selamat menyaksikan. Keutamaan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang memiliki banyak keutamaan dan makna yang istimewa, terlebih 10 hari pertamanya. Keistimewaannya sudah tertulis dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan 10 malam bulan Zulhijjah. Quran Surah Al-Fajr ayat 1-2. Keistimewaan dan kemuliaan bulan Zulhijjah inilah yang membuat umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan. Bagi umat muslim yang mampu, bulan Zulhijjah merupakan kesempatan untuk beribadah haji dan juga berkurban. Sedangkan bagi yang belum mampu bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, puasa, sedekah, dan zikir. Siapapun dapat kesempatan beribadah meskipun dalam bentuknya yang berbeda-beda. Anjuran memperbanyak amal di bulan ini juga tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada hari lain yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah seperti 10 hari. Hadis riwayat At-Tirmizi. Puasa yang dianjurkan sebagai amalan soleh saat bulan Zulhijjah dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah ditulis 9 hari, sebab pada tanggal 10 Zulhijjah umat muslim dilarang melaksanakan puasa karena bertepatan dengan Idul Adha. Selain puasa yang dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah, ada juga puasa Tarwiyah yang dilaksanakan pada hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah dan puasa Arafah yang dilaksanakan pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah termasuk dalam bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulhijjah merupakan satu dari 4 bulan yang tergolong bulan haram. Bulan haram ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran
Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36. Melalui ayat ini, umat Islam dilarang untuk menganiaya diri sendiri. Sebaliknya, lakukan amalan yang dapat meningkatkan keimanan. Lalu kemudian ada yang disebut dengan hari Arafah. Pada bulan Zulhijjah terdapat hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari ini, orang yang menjalankan ibadah haji akan melaksanakan wukuf di padang Arafah, sedangkan orang yang tidak menjalankan ibadah haji dianjurkan untuk berpuasa. Orang yang berpuasa pada hari Arafah ini disebut akan dihapuskan dosa-dosa setahun sebelum dan sesudah. Pada bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang umatnya untuk datang ke rumah Allah atau Baitullah di Mekah. Pada bulan Zulhijjah ini, umat Islam dapat melaksanakan rukun Islam, yakni naik haji bagi yang mampu. Jika sudah melaksanakan ibadah haji, maka sempurnalah Islaman seseorang. Pada masa pandemi virus corona, pemerintah Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji ke Arab Saudi. Sekalipun begitu, para jamaah tetap dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini. Meskipun sekilas ini merugikan kita karena tidak menjalankan umroh dan haji, tetapi pasti ada hikmahnya yang sangat luar biasa. Ya, itu nasihat untuk jemaah yang batal haji tahun ini, menyadar ayat Al-Quran. Bisa jadi batalnya haji tahun ini tidak menyenangkan buat jemaah, tapi ini adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalulah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ustadz Mahfud Said kepada CNN Indonesia beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian ada Hari Raya Idul Adha. Pada bulan Zulhijjah ini pula satu dari dua hari raya umat Islam akan diperingati. Umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari besar dalam agama Islam ini merupakan peringatan peristiwa kurban, meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Lalu kemudian ada yang disebut dengan bulan berkurban. Selain ibadah haji, umat Islam juga disunahkan untuk berkurban pada bulan ini. Berkurban dilakukan dengan menyembelih hewan kurban, lalu membagikannya kepada sesama. Perintah berkurban terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami disyariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Allah juga menjanjikan banyak balasan kepada orang yang berkurban. Salah satunya harta yang dibersihkan dan rezeki yang terus-menerus yang dilimpahkan. Mungkin itu saja dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.